Slice of Life, home of every soul. Menjadi mahasiswa bukan hanya belajar di kelas. Di luar sana, ada mereka yang memilih bergerak lebih bebas. Bukan sekadar menuntut ilmu, tetapi juga membangun sesuatu dari awal. Ketika orang lain bertanya, apa kesibukanmu? Mereka sudah punya jawaban yang menakjubkan. Sebuah usaha, sebuah bisnis, sebuah mimpi yang ingin diwujudkan sejak masih ada di bangku perkuliahan. Halo Kak Elang, selamat datang di Slice of Life, home of every soul. Hari ini kita punya cerita yang beda dari biasanya. Karena gestar kita sekarang dulunya bukan mahasiswa biasa. Dia adalah sosok di balik sebuah usaha ojek kampus yang udah terkenal di Universitas Jenderal Sudirman. Yuk, boleh kenalan dulu Kak barangkali. Oke, halo teman-teman, kenalin saya R. Elang Teja Laksana Wibowo. Mungkin teman-teman bisa panggil saya Elang Laksana. Saya dulu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya ambil jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021. Dan alhamdulillah sekarang udah lulus. Sekarang untuk kesibukannya itu lagi running bisnis. Yang mungkin teman-teman tahu itu ada Jacksuit. Dan sekarang selain itu juga lagi running bisnis Pondok Harmoni. Simpelnya Panti Combo. Terus saya berasal dari Purbalingga. Terima kasih. Oke, halo, salam kenal Kak Elang. Halo, salam kenal. Oke, selanjutnya aku bakalan memberikan beberapa pertanyaan nih Kak seputar Jacksuit. Boleh nggak sih Kak ceritain latar belakang dari Jacksuit itu, idenya datang dari mana nih? Dan apa ada kejadian spesifik yang bikin Kakak ngerasa, oke, kayaknya mahasiswa Unsut nih butuh nih jasa ojek. Oke, jadi awal Jacksuit berdiri itu sebenarnya karena pengalaman saya itu jadi ojek mahasiswa teman-teman. Jadi dulu pas saya semester 4, semester 5 itu sempet namanya butuh duit lah. Simpelnya butuh duit, BU. Dulu daftar kafe kemana-mana kan untuk mahasiswa kan rata-rata kan pasti daftarnya kafe ya. Dan saya dulu daftar 5 kafe, gagal semua. Dan kebetulan cewek saya, pacar saya itu dulu main Twitter. Kan udah ada Unsut Fest ya, teman-teman mungkin tahu kan Unsut Fest. Itu ada lowongan namanya ojek kampus. Nah, saya daftar, ternyata karena dulu punya motor juga kan. Dan pendaftaran juga nggak terlalu ribet. Akhirnya menikmati dan menghasilkan uangnya lumayan daripada kafe. Ini tanpa merendahkan part-time kafe ya teman-teman. Jadi dulu sempet dapat sekitar 1 jutaan lah dari ojek itu teman-teman. Setelah itu untuk brandnya sendiri namanya ojek kampus juga itu tutup lah sekitar 6 bulan setelah saya join. Karena lihat potensi yang besar dan nggak ada yang mau nerusin, akhirnya saya bangun namanya brand Jacksuit teman-teman. Kebetulan sama cewek saya, dulu adminnya cewek saya sendiri dan driver pertama adalah saya sendiri gitu. Terus berlanjut, akhirnya jalan 2 tahun dengan banyak masalah, dengan banyak solusi juga. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah ada aplikasi 3 bulan. Mungkin teman-teman bisa cek, bisa lewat web atau bisa lewat aplikasi. Gitu sih teman-teman. Terus untuk alasan kenapa dari mahasiswa itu butuh namanya Jacksuit, karena dari POV driver kita sendiri, ini benefit yang saya rasakan ya ketika saya menjadi ojek mahasiswa itu karena ketika kita menjadi driver itu kita nggak ada tidak mengganggu jam kuliah pastinya, karena kan kalau kita ikut part time di suatu rumah makan di kafe itu kan kita mau nggak mau menyesuaikan kerja dari mereka ya. Terus sebenarnya paling saya benci adalah kita harus mikirin outfit ya, apalagi kalau di kafe kan itu kan kita harus bikin outfit, kita harus ganteng, kita harus keren kan. Sedangkan kalau ojek mah mau nggak mandi juga nggak kelihatan ya. Dari saya begitu kan. Jadi dan waktunya fleksibel. Jadi dari itu saya ingin banget manfaat yang saya dapatkan dengan uang yang sama tapi dengan fleksibilitas yang tinggi, mahasiswa bisa dapat uang dan kerjaan. Terus untuk dari customer itu sendiri, mahasiswa itu pasti dapat harga yang lebih murah daripada brand-brand lainnya. Itu simpelnya. Jadi saya sebut ini adalah lingkaran malaikat. Kan ada lingkaran setan nih, ini lingkaran malaikat. Jadi uang di Unsut itu dimuter-muter di mahasiswa Unsut itu sendiri. Paling gitu sih. Oke, berarti dulunya dari driver utama ya, sekarang jadi owner Jacksuit. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong soal Jacksuit sendiri Kak,
ada nggak sih tagline dari Jacksud atau jargon dari Jacksud? Boleh mungkin dikenalin sama Oke, penonton. boleh. Tadi kan Visip TV ada jargonnya, nih Jacksud ada jargonnya nih. Mungkin ntar bantu ramen ya, bantu ramen. Boleh, jadi, boleh. Jargonnya sebenarnya nggak ribet, jadi Jacksud, ojek adalah anak uncut, gitu doang ya. Jadi ntar saya ngomong Jacksud, teman-teman ngomong ojek adalah anak uncut, oke? Oke. 1, 2, 3, Jacksud, ojek adalah anak uncut. Gitu. Menarik banget nih Kak, tadi perjalanan dari latar belakang lahirnya Jacksud itu sendiri. Nah, semakin dalam ya pertanyaannya, gimana sih proses waktu pertama kali mendirikan Jacksud hingga berdiri saat ini? Dan selain tadi mungkin pacarnya Kakak ya, siapa aja yang terlibat dalam pendirian Jacksud ini? Lalu tantangan apa yang pertama kali langsung muncul ketika launching? Oke, untuk prosesnya, ini fun fact ya teman-teman, jadi alhamdulillah sekarang driver mitra dari Jacksud itu ada 107 mahasiswa ya teman-teman. Jadi dari awal sebenarnya itu saya itu nggak terlalu pengen punya banyak tim. Dulu sempet tim Jacksud itu cukup berdua saja sama pacar saya, itu berjalan selama 1 tahun. Dan 1 tahun selanjutnya karena pacar saya kerja ya, dia kan lulus duluan kan, itu saya rekrut tim itu sekitar 4. Nah, terus berjalannya waktu sampai sekarang saya sendiri gitu. Tapi pertanyaan apa saya lupa? Siapa aja yang terlibat selain pacarnya Mas? Terus juga tantangan apa yang langsung muncul ketika saat awal launching? Oke, jadi tantangan awal setelah launching adalah yang pasti adalah membangun branding Jacksud itu sendiri. Karena kan kalau mahasiswa pasti pola pikirnya adalah ngapain sih pindah, kan udah ada gue, ada gue. Jadi itu adalah masalah utamanya adalah gimana caranya mahasiswa Unjut mau pakai Jacksud. Makanya dari awalnya berdiri itu sendiri, walaupun belum ada customer teman-teman, belum ada customer, itu tagline pertama saya adalah Jacksud ojek andalan anak Unjut. Itu overclaim sebenarnya ya, tapi kan alhamdulillah berjalan sampai sekarang, dan itu menurut saya adalah promosi gratis yang on point banget. Dan nama juga Jacksud kan, mungkin teman-teman di sini juga salah kira kalau Jacksud adalah ojek Unjut, sebenarnya adalah ojek Sudirman. Alasannya kenapa nggak ojek Unjut? Ya takutnya nanti kena Unjutnya kan, kalau ada apa-apa kan belum tentu brandnya pasti itu bagus kan, takutnya kita kena masalah lah, gitu sih. Untuk tantangannya selain itu juga pasti SDM ya, karena kan untuk mau menarik driver kan cukup sulit ya. Jadi ketika kita narik driver kan kita juga ada kewajiban untuk memberikan orderan ya. Jadi selain awalnya branding agar mahasiswa mau pesan ke Jacksud, selain itu adalah penarikan SDM, gitu sih untuk awalan dari Jacksud itu sendiri. Nah, berarti cukup banyak energi yang difokuskan ya buat membangun branding dari Jacksud itu sendiri. Nah, saya penasaran nih Kak, dulu gimana sih Kak Elang membagi waktu dan juga prioritas nih antara tugas kuliah yang menumpuk, karena kan Kakak dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ya, dengan operasional Jacksud yang saat itu sudah mulai jalan. Oke. Ini kalau saya cerita jujur, tapi jangan ditiru ya teman-teman. Jadi menurut saya itu sesuai pengalaman saya, dan saya banyak cerita ke partner-partner saya, ke teman-teman saya yang jalanin bisnis. Itu jarang sekali ketika dia bisnis itu kuliahnya benar, itu jarang sekali. Antara kuliahnya benar, bisnisnya hancur, atau antara bisnisnya benar, kuliahnya hancur. Jadi ada 2 opsi itu teman-teman. Dan alhamdulillah ini patut dibanggakan. Kebetulan saya lulus tepat waktu dan kumlot. Tepuk tangannya dong. Oke, jadi tapi dari dibalik kesombongan itu teman-teman, jadi ada hal yang dikorbankan. Jadi saat kuliah sebenarnya itu banyak triknya, tapi ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Jadi karena saya bangun di semester 4, semester 5, jadi kan itu waktu-waktunya sibuk-sibuknya kuliah lah, apalagi di kampus belakang kan. Praktikum bisa seminggu 6 kali dan lain-lain kan. Ini privilege yang mungkin nggak bisa didapetin semua mahasiswa ya teman-teman. Jadi alhamdulillah dari 6 matkul tersebut aspraknya cewek saya semua. Jadi ada benefit lainnya gitu. Jadi saya tidak bisa menyamakan semuanya. Jadi pas itu juga semester 6 saya ngambil MBKM online. Jadi sengaja emang ya dasarnya semester 5 udah males kuliah aja gitu. Males kuliah, akhirnya ambil semester 6 ambil online. Jadi saya ambil project MSIB, mungkin sih masih ada nggak MSIB ya? Nggak tahu ya, MSIB masih ada, jadi dulu ada. Jadi online. Jadi pas semester 6 saya fokus ambil magang online. Setelah semester 6, semester 7, semester 8 kan fokus skripsi tuh. Skripsi alhamdulillah dikerjain cewek saya juga, alhamdulillah ya. Jadi itu nggak bisa ditiru.
Dan kuliah sering cabut-cabutan juga tuh. Jadi itu privilege. Jadi untuk time management dan lain-lain sebenarnya saya tidak menyarankan ya. Jadi tidak bisa menyarankan lebih lah. Intinya sebenarnya ada dua opsi ketika kalian memilih bisnis. Ketika kuliah adalah kuliah kalian bener banget, bisnis kalian hancur, atau bisnis kalian bener banget, kuliah kalian hancur. Itu tinggal dipilihin. Gitu. Cukup. Oke, berarti kembali lagi ke tanggung jawab dan tujuannya ya. Ya. Nah, Kak Elang nih, selama membangun bisnis ini, ada nggak sih titik terendah yang sempat bikin Kak Elang nih ngerasa capek banget secara mental dan mikir kalau misalnya, wah kayaknya nggak usah dilanjutin aja nih bisnis ini gitu kan. Nah, tapi apa juga yang bikin Kak Elang akhirnya memilih untuk bertahan sampai Jackshot nih banyak dikenal sekarang? Oke, jadi titik terendah di Jackshot itu ada dua, teman-teman. Jadi yang pertama itu ketika awal rilis pertama Jackshot sendiri. Mungkin ini angkatan paling tua, angkatan berapa? 24 ada nggak? 24, oke. Mungkin barangkali tahu ya teman-teman. Jadi di Twitter pernah sempat brandingnya jelek lah, Jackshot. Jadi ada framing jelek. Ya, simple framing jelek. Jadi dari orderan yang banyak tiba-tiba nol. Sedangkan saya harus ada driver itu sekitar 20-an. Itu kan baik lagi ketika kalian narik driver harus ada tuntutan, ada orderan. Itu salah satu titik terendah saya dulu sempet. Itu awal 6 bulan berjalan lah pokoknya. Terus selanjutnya baru-baru kemarin sebenarnya. Mungkin 2 bulan karena ini aplikasi jalan. Jadi mungkin teman-teman sebelum aplikasi jalan sebenarnya ada dua keputusan sebenarnya antara Jackshot bubar atau Jackshot jalan. Dan itu keputusannya sebenarnya agak berat karena ada beberapa aset yang perlu dijual lah, itu teman-teman. Dan asetnya mungkin ya terlalu over lah, pokoknya ada beberapa yang saya pertaruhkan di aplikasi ini teman-teman. Terus untuk memilih terus bertahan adalah sebenarnya itu susah karena menurut saya bisnis itu adalah 1000 alasan untuk mundur tapi 1 alasan untuk bertahan. Jadi itu dari saya sendiri. Dan 1 alasan untuk bertahan adalah ketika samping-samping saya selalu bersemangat ketika saya gagal. Jadi selalu support. Kenapa samping saya support, kenapa saya tidak semangat gitu. Jadi 1000 alasan untuk menyerah dan 1 alasan untuk terus berjalan. Gitu. Wow. Oke Kak Elang, dari 1000 alasan untuk mundur dan 1 alasan untuk maju nih. Sebagai bisnis yang lahir di lingkungan kampus, kira-kira apa sih strategi yang Kak Elang terapkan supaya Jackshot ini tetap bisa bersaing nih di antara banyaknya bisnis ojek online, terus juga punya tempat di hati mahasiswa Unsut ya khususnya, meskipun banyak aplikasi besar di luar sana? Oke, untuk strategi sendiri ya, karena background saya bukan bisnis, bukan manajemen, mungkin nggak bisa ngasih banyak strategi. Cuma dari saya, pengalaman saya sendiri, yang penting adalah konsistensi sih. Jadi rajin upload pamflet, bikin video, rajin promosi, rajin ngomong, rajin promosi. Ya pokoknya intinya konsisten lah, tiap hari kita buka, tiap hari kita open. Terus yang penting adalah perbaiki SOP. Jadi karena kan kita berhubungan dengan jasa ya, jadi sangat riskan. Karena kita produk yang diandalkan adalah pelayanan manusia. Jadi sangat riskan ketika terjadi sesuatu pasti. Jadi brand saya itu tergantung dari driver-driver saya sendiri. Jadi saya sangat kencang di SOP. Paling itu sih, konsistensi sama pertahankan SOP. Gitu. Oke, jadi dikencengin lagi ya konsistensi dan juga SOP untuk para drivernya nih. Betul. Nah terakhir nih Kak, apa sih hal atau pelajaran terbesar yang kiranya Kak Elang dapatkan ketika mengurus Jackshot ini? Yang sebetulnya ternyata nggak pernah dapat nih kalau misalnya ikut perkuliahan di kelas. Oke. Ini berat nih, pertanyaannya berat nih jujur. Jadi ilmu yang saya dapat ketika menjalankan Jackshot tapi tidak dalam perkuliahan ya. Ini ngomong tapi takutnya ini deh, terlalu berlebihan deh. Jadi kalau saya sendiri ya, teori yang kalian pelajari di kuliah nggak pernah keluar sama sekali dalam kehidupan sehari-hari sih. Itu sih kalau dari saya sendiri, jujur aja. Jadi jujur setelah menjalani apapun sih menurut saya Jackshot, kalau kalian kerja juga, kebetulan saya juga pernah kerja, jujur nggak ada yang keluar sih, jujur aja. Itu sih. Semoga diterima, tapi kalau itu pilihan sendiri kalian lah, gitu. Oke, keren banget ya Kak Elang nih ternyata dari awalnya tergabung sebagai driver ya, sekarang kini punya bisnis yang menaungi para driver-driver di luar sana, khususnya bagi mahasiswa. Tentunya ini sangat inspiratif banget perjalanan dari Kak Elang. Dan Kak Elang ini tidak hanya menunggu lulus untuk bekerja dan berkarya, tapi ia mencoba untuk memulai dari apa yang ada, dari masalah yang nyata, dan bahkan dari lingkungan yang dekat dengannya.
Slice of Life, home of every soul. Dari pertanyaan yang sederhana, lahirlah sebuah keberanian yang tidak sederhana. Jacksud bukan hanya tentang ojek, tetapi seorang mahasiswa yang berani memulai sebuah bisnis, bukan sekedar menunggu kesempatan. Dan Kak Elang adalah bukti nyata dari itu. Oke Kak Elang, sebelum kita closing nih, kami ada pertanyaan penutup buat Kak Elang untuk lebih meyakinkan teman-teman di luar sana yang masih ragu buat berbisnis, khususnya buat teman-teman yang masih kuliah atau menyandang sebagai mahasiswa. Boleh ya? Boleh. Oke. Setelah melewati banyak dinamika, apa sih mimpi atau target besar yang ingin Kak Elang capai, khususnya buat Jacksud nih dalam beberapa tahun ke depan? Oke, untuk target dan mimpi dari Jacksud itu sendiri sebenarnya adalah ketika kemarin itu pas kita launching aplikasi itu kepengen banget namanya Jacksud itu digunakan oleh seluruh universitas Indonesia, teman-teman. Jadi mahasiswa satu Indonesia nih pakainya Jacksud itu sih sebenarnya. Dan doain aja, jadi kita udah ada rencana 6 bulan dari sekarang kita buka di Jogja, teman-teman. Jadi doain ya, teman-teman yang nonton ini video ini, tolong aminkan lah. Semoga Jacksud 6 bulan lagi ke Jogja. Jadi kan setidaknya Jacksud sebagai pelopor ojek mahasiswa berbasis aplikasi pertama, gitu. Wow, keren banget. Mimpinya sangat-sangat besar ya, sampai semua mahasiswa di Indonesia harus pakai Jacksud nanti kalau Harus, berkegiatan. apalagi anak di kampus. Unsud nih, wajib banget namanya nih. Siap. Pertanyaan penutup Mas, apa sih pesan dari Kak Elang buat teman-teman mahasiswa yang mungkin sekarang punya ide bisnis tapi masih takut buat memulai karena alasan sibuk kuliah lah, atau sibuk organisasi lah, atau bahkan nggak punya modal? Oke, untuk saran saya sendiri, sebenarnya kalau nggak punya modal, semua mahasiswa pasti nggak punya modal ya. Pasti rata-rata kan mahasiswa nggak punya duit. Untuk advice yang saya bisa kasih ke mahasiswa yang mau jalan bisnis adalah jangan malu ambil eksekusi sih sebenarnya. Jadi menurut saya mahasiswa itu nggak kekurangan ide. Kalian udah terlalu banyak kuliah, kalian terlalu banyak membaca teori, tapi sangat sedikit kalian melakukan eksekusi, teman-teman. Dan sebenarnya nggak salah juga, pasti kalian ketika mau melakukan eksekusi pasti malu gagal, malu dinilai orang, malu nggak disupport. Tapi percayalah, ketika kalian melakukan apapun, itu pasti nggak ada support kalian pasti. Jadi benak kalian lu jangan berpikir kalau kalian tuh penting banget di dunia ini, jangan. Jadi rendahkanlah ekspektasi kalian pada dunia. Jadi sebelum kalian merasa kecewa ketika kalian bisnis, direndahin teman kalian, contoh kayak ngapain bisnis lah, bisnis kalian nggak jalan dan lain-lain. Emang dunia bekerja seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin kalian lihat Jacksud sekarang udah ada aplikasi, udah ada apapun. Sampai detik ini saya sudah melewati ribuan kata mahasiswa kenapa ngojek, mahasiswa kenapa bisnis dan lain-lain, udah seribuan. Nah, jadi menurut saya itu sih paling kalian udah terlalu pinter aja. Jadi kalau ditanya ide sebenarnya kalian bisa lihat di Google, di AI juga kan, AI kan sekarang banyak kan. Jadi yang sebenarnya kalian perlu pelajari adalah melakukan eksekusi dan mencoba menjadi hari pertama kalian membuka bisnis gitu. Jadi buat kalian mentalnya dikuatin, jangan dengerin omongan orang karena omongan orang tidak membuat kalian kaya. Jadi semangat, let's go. Oke, jadi jangan kegeeran, jalanin aja dan fokus dengan tujuannya. Ininya kan nggak penting ya, gitu aja. Siap, karena omongan orang nggak bikin kita kaya. Betul. Terima kasih banyak Kak Elang sudah mau berbagi cerita dengan kami di kegiatan hari ini. Semoga cerita Kak Elang ini dapat membawa keberanian bagi mahasiswa yang ingin memulai sebuah bisnis. Dari cerita Kak Elang tadi dapat membuktikan bahwa ide sekecil apapun jika dijalankan dengan sungguh-sungguh bisa menjadi sesuatu yang besar. Bagi teman-teman yang sedang menonton video ini tapi masih ragu untuk melangkah, ingat, mungkin saja satu langkah kecilmu hari ini adalah awal dari sesuatu yang besar di esok hari. Sampai jumpa di episode Slice of Life berikutnya. Setiap bisnis yang bertahan pasti punya tantangan besar di baliknya. Dan Jacksud adalah salah satunya. Bukan karena mudah diurus, tetapi karena ada seseorang yang tidak pernah menyerah. Sejauh apapun kita melangkah, kita harus berani untuk memulai sesuatu.